ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kami hormati Kepala Yayasan Cendekiataka Ustaz Anto, yang kami hormati para sekolah SDIT, SMP IT, dan juga SMA IT, dan juga yang kami hormati dari KSI, kemudian ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya atas berkah dan rahmat Allah lah kita sampai sekarang masih bisa merasakan kesehatan, sehingga kita juga bisa dapat berkumpul dalam agenda kita pada pagi hari ini, insya Allah penuh dengan keberkahan, insya Allah. Kemudian salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana beliaulah suri tauladan kita, manusia paling berjasa, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang penuh dengan terang benderang dan cahaya. Setiza ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, yang menambah keberkahan dan untuk meminta ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mulai acara kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, memasuki acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan dari Kepala Yayasan Cendekiataka. Insyaallah pada saat ini langsung disampaikan oleh Ustaz Anto. Pada beliau waktu yang tepat yang disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para kepala sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Cendekiataka, dari SDIT, SMP IT hingga SMA IT. Yang saya hormati Bank Syariah Indonesia, Bank Juselor bersama timnya dan juga tim Madani, ya. Dan tentu saja yang sama-sama berbahagia yang dirahmati Allah SWT, para wali murid, orang tua siswa, ayah bunda siswa dan siswi yang pada kesempatan hari ini bisa hadir secara virtual pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur biasa kita panjatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa dipertemukan kembali, ya ayah bunda, hari Rabu yang lalu, ya. Malam hari kita juga berjumpa secara virtual untuk melaksanakan agenda tentang metode Quran, ya, dan diterapkan di sekolah kita. Alhamdulillah pula pada kesempatan pagi hingga siang hari ini kita kembali bertemu secara virtual. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk silaturahim kita, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah SWT, dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dikuatkan kesabarannya untuk mendidik, ya, putra dan putri kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Mudah-mudahan semuanya kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak, Ibu hadirin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja kami dari yayasan dan dari sekolah pada pagi hari ini mengagendakan pertemuan secara virtual untuk melakukan sosialisasi, gitu ya, ya, tentang bagaimana yayasan, ya,
dalam rangka meningkatkan ya, pelayanan dan juga manajemen di sekolah ya. Sehingga ini perlu kita tingkatkan ya. Adalah dengan cara salah satunya adalah membangun sistem yang digital ya, dengan memanfaatkan teknologi tentunya ya, yang ini diharapkan juga nanti akan mampu mempermudah akses informasi dan juga komunikasi antara sekolah dengan ayah bunda sebagai wali murid gitu. Ya. Ada banyak manfaat tentunya yang akan bisa kita peroleh ya dengan program ini ya, di mana nanti kita akan bisa mengakses salah satu platform gitu ya yang bisa kita download di HP atau gadget kita ya. Aplikasi itu di sana akan disajikan tentang absensi, tentang informasi-informasi kegiatan sekolah, dan juga tentu saja ada rapot ya, elektronik dan seterusnya, dan juga tentang sistem atau pembayaran SPP ya. Namun ayah bunda yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi ini ya, kita akan mengawali sosialisasi ya, di tahap awal ini adalah bagaimana kita memaksimalkan pelayanan tentang mekanisme pembayaran ya, sekolah, baik itu berupa SPP bulanan maupun biaya-biaya kegiatan lainnya yang sudah ditetapkan oleh sekolah ya. Dengan harapan dengan adanya aplikasi ini kita akan mempermudah ya kita untuk melakukan proses transaksi pembayaran yang dilakukan oleh ayah bunda ya, yang itu bisa dilakukan dengan mudah insya Allah melalui HP ya. Dan alhamdulillah tentu saja sekolah ya, dan yayasan bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia ya, untuk melaksanakan program ini ya, sebagai mitra ya, dalam proses program digitalisasi ya, program sekolah yang ada di bawah Yayasan Cendekiataka ya. Mungkin itu sebagai pengantar. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda sekalian ya, dalam mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Begitu juga kepada tim BSI dan tim Madani akan menyampaikan materi ya. Kami ucapkan terima kasih ya, atas kerjasama yang telah kita bangun selama ini. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Anto atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya ya Bunda, ya kita memasuki acara selanjutnya yaitu sosialisasi terkait BPI, sosialisasi BPI ya sekarang. Insya Allah disampaikan oleh Madani dulu ya Ustaz ya. Iya benar. Oh baik. Dari rekan-rekan Madani, waktu dan kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Zain. Ustaz Zain, suara saya terdengar dengan jelas. Kecil suaranya, Pak. Tes 1, 2. Apakah sudah terdengar dengan jelas? Masih kurang, Pak. Iya. Suaranya tidak terdengar. Suaranya Pak Ustadz tidak kedengaran. Ya, baik Bu. Belum. Masih mendengar. Kalau sekarang bagaimana? Apakah masih kecil? Alhamdulillah, sudah mulai jelas. Sudah terdengar jelas, Ustaz Zain? Tes 1, 2. Masih kurang, Pak Ahmad. Bisa diperjelas lagi. Cek 1, 2, 3. Sekarang sudah terdengar Pak Anto, Pak Zain? Ya, bagus, sudah jelas dan nyaring. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang saya hormati seluruh pimpinan beserta jajarannya, dalam hal ini yang mewakili Yayasan Cendekia Taka Bulungan. Di sini ada Pak Anto dan tim, Dewan Guru beserta tim manajemen. Izin, mohon maaf Bapak Ibu tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati perwakilan dari Bank Syariah Indonesia, Pak Ardan dan tim. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Wali Murid, Yayasan Cendekia Taka Bulungan. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Ahmad, yang memang hari ini diagendakan ya terkait dengan program sosialisasi BPI. Jadi bagi yang belum memahami BPI ini, ya BPI ini adalah singkatan ya Ayah Bunda. BPI merupakan singkatan dari BSI Pembayaran Institusi. Nah, di mana memang program ini adalah merupakan program kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dengan Yayasan Cendekia Taka Bulungan. Ya. Kemudian untuk BPI ini sendiri terkait dengan apa Pak Ahmad? Jadi BPI ini merupakan program terkait dengan kemudahan proses transaksi pembayaran iuran ataupun tagihan yang ada di sekolah. Seperti itu. Karena jauh lebih aman, real time, dan terintegrasi. Seperti itu. Karena menggunakan virtual account. Jadi mungkin ayah dan bunda yang belum mengetahui virtual account itu apa ya, rekening buatan. Nah, seperti itu. Lantas Pak Ahmad, kami juga memiliki rekening misalkan. Apa bedanya dengan rekening buatan atau virtual account yang akan Pak Ahmad sampaikan? Pasti seperti itu ya bunda ya. Apakah memang rekening yang ayah bunda miliki tidak sama dengan virtual account ini? Ya. Dan apakah tidak bisa digunakan untuk melakukan proses transaksi pembayaran tagihan di Yayasan Cendekia Taka Bulungan? Jawabannya bisa. Bisa banget bahkan. Karena rekening yang ayah bunda miliki, ya, umumnya rekening yang akrab ya, yang familiar itu seperti rekening tabungan ya, dari masing-masing bank. Kemudian ada rekening giro, rekening deposit. Nah, apa bedanya dengan virtual account yang nantinya akan disampaikan? Apakah tidak bisa digunakan untuk transaksi? Jawabannya bisa, bisa banget. Ayah bunda bisa bayar untuk tagihan, ya belanja, transaksi dimanapun bisa. Namun karena konteksnya di sini adalah pembayaran iuran, ya, di mana Yayasan Cendekia Taka memiliki siswa, ya, ratusan ya, seperti itu. Jadi langkah yang diambil mengapa sekolah bekerja sama dengan BSI terkait dengan program virtual account ini adalah konsennya adalah untuk memudahkan proses rekonsiliasi. Jadi kalau ayah bunda melakukan pembayaran menggunakan virtual account dari sekolah untuk mendata pembayaran tersebut lebih mudah seperti itu. Cepat, ya, real time dan terintegrasi. Sebab kalau menggunakan rekening biasa ya, umum seperti itu ya, rekening basic yang ayah bunda miliki, harus koordinasi lagi. Misalkan ayah bunda sudah bayar, Ustadz, saya sudah bayar. Apakah sudah diterima? Ya, dari pihak sekolah harus mengecek lagi, begitu ya. Jadi memang rekonsiliasi itu adalah izin menjelaskan bahwa teknik untuk mencocokkan kedua data yang berbeda. Nah, sementara kalau menggunakan rekening basic, sekolah harus melihat terlebih dahulu
data internal yang dimiliki oleh sekolah dengan data yang ada di rekening koran bank seperti itu. Dengan adanya virtual account, teknik ini mudah jadinya. Teknik rekonsiliasi atau mencocokkan kedua data yang berbeda itu jauh lebih memudahkan efisiensi dari pihak atau dari tim keuangan Yayasan Cendekia Taka Bulungan. Kemudian Pak Ahmad, berarti kalau hanya seperti itu virtual account ini, VA ini apakah bisa dimaksimalkan fungsinya? Jadi jawabannya adalah memang yang perlu ayah bunda pahami, virtual account ini selalu kami sandingkan ya, ada manfaatnya, ada kami sandingkan dan kami bandingkan dengan beberapa fitur lainnya. Nah, seperti itu. Untuk penerapannya, kebijakan dari pihak sekolah apakah dilakukan serentak atau bertahap? Seperti itu ya, ya Bunda ya. Nah, fitur-fitur di dalamnya itu seperti apa Pak Ahmad? Jadi izin saya lanjutkan ya. Memang adanya program ini sekaligus menjawab tantangan atau kendala yang sering terjadi di ruang atau di lingkup sekolah pada umumnya. Yang pertama adalah terkait dengan transparansi nilai. Jadi seringkali kalau kita masih menggunakan metode tradisional, nilai tersebut diberikan kepada ayah dan bunda dalam bentuk lembaran ya. Ya seperti itu. Sebagaimana tadi Pak Anton selaku Ketua Yayasan menyampaikan bahwa untuk memudahkan ya akses informasi dan komunikasi antar sekolah dengan wali murid. Jadi inilah media salah satu mediasinya. Ya, jadi transparansi nilai. Kalau menggunakan cara tradisional, nilai tersebut masih diberikan dalam bentuk lembaran. Diberikan nilainya, ayah bunda lihat nilainya. Seperti itu ya. Atau bahkan kalau nilainya tidak memuaskan ya, kemudian diberikan atau diserahkan kepada siswa, ya, kadang nilai tersebut tidak sampai kepada ayah dan bunda karena disembunyikan boleh jadi atau diubah ya atau hilang, rusak, seperti itu ya. Dengan adanya fitur atau sistem ini, transparansi nilai itu jelas seperti itu ya. Ayah bunda bisa dapat mengetahuinya dengan kondisi nilai tersebut real time langsung terupdate kalau diinput oleh pihak sekolah, dalam hal ini yang bertugas adalah guru ya, guru mapelnya menginput data nilai tersebut. Jadi yang pertama adalah transparansi nilai, monitoring nilai-nilai ini selalu menjadi salah satu kendala yang ada di ruang lingkup sekolah pada umumnya. Kemudian selanjutnya, kendala yang memang atau problem yang sering terjadi di lingkungan sekolah, lingkup sekolah pendidikan, akademik pada umumnya adalah absensi atau presensi. Ya, presensi tersebut memang bukan hanya statusnya digunakan untuk kehadiran saja. Kehadiran itu datang dan pulang ya. Namun bisa dimaksimalkan sampai ke kegiatan atau sesi. Jadi misalkan bisa nggak nantinya ada absen sholat, absen tahsin, dan lain-lain bisa dimaksimalkan. Jadi bukan hanya datang dan pulang. Karena kalau misalkan ada konsep seperti pondok pesantren, berarti kehadiran dan kepulangan kan tidak digunakan ya. Karena siswa bermukim di pondok. Berarti presensinya apakah tetap bisa dijalankan? Bisa. Seperti itu. Karena ada yang namanya sesi. Waktu sholatnya, tahsin, murojaah, belajar hadis, nausorof. Ya, terdeteksi Ananda mengikuti semua rangkaian kegiatan yang ada di sekolah seperti itu atau yang ada di Yayasan Cendekia Taka Bulungan. Nah, absensi ini atau presensi ini erat kaitannya dengan fitur smart card. Seperti itu. Jadi kalau smart card atau fitur smart card-nya difungsikan atau dimaksimalkan, siswa nantinya akan memperoleh atau menerima kartu. Seperti itu. Nah, kartu ini yang menjadi ya media untuk melakukan proses absen tersebut. Baik itu kehadiran
yang sifatnya harian, maksud kami kehadiran dan kepulangan, ataupun sesi. Seperti itu ya. Jadi kendala ini atau problem ini perlahan ya, setidaknya akan terminimalisir. Ya, karena ada yang datang izin Bapak Ibu, izin pamit sekolah, ternyata di tengah jalan berbelok, pergi ke tempat yang sebenarnya lebih disukai. Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu Ayah Bunda ya, lebih terpantau presensi menggunakan smart card. Kemudian selanjutnya, jadi yang kedua tadi adalah monitoring presensi atau pemantauan status kehadiran ataupun status kegiatan. Yang ketiga ini adalah cashless, transaksi non tunai. Jadi memang di era digitalisasi ini literasi Ananda itu perlu ditambah pastinya dengan literasi keuangan. Tidak lagi memegang uang dalam bentuk tunai. Ini kalau dimaksimalkan. Karena smart card yang digunakan, smart card itu juga nantinya bisa difungsikan sebagai kartu jajan. Ya, seperti itu ya. Jadi jajannya nanti atau uangnya nanti ya berupa smart card ini. Seperti itu, kurang lebih gambarannya ya. Yang tadinya menggunakan uang dalam bentuk fisik tunai begitu cash, ya kantin-kantin tradisional ya, yang jajan bakso, jajan gorengan, cilok, begitu ya. Ya, kalau memang jajanan ini terverifikasi oleh pihak sekolah, karena ada modulnya juga khusus untuk koperasi, ya, siswa bisa menggunakan smart card atau sistem cashless ini. Seperti itu. Yang dimana ayah bunda bisa melakukan top up ke kartu. Nah, seperti itu. Jadi kartu yang tadi disampaikan dari awal bukan hanya sebagai ID card, kartu siswa atau kartu pelajar, kartu tersebut dimaksimalkan bisa sampai ke kartu presensi dan selanjutnya bisa untuk kartu jajan. Seperti itu. Lantas Pak Ahmad, untuk keamanan kartu ini seperti apa? Mengingat bahwa siswa atau santri atau murid seringkali melakukan tindakan atau ceroboh seperti itu ya, hilang bagaimana Pak Ahmad? Apakah ada keamanannya di kartu ini? Jawabannya ada. Kami berikan 3 keamanan dalam smart card tersebut. Keamanan yang pertama, kartu tersebut sifatnya server base. Jadi uang yang ayah bunda top up atau isi ke kartu, ya langsung bermuara atau menuju ke kantong giro sekolah yang sekolah daftarkan ke Bank Syariah Indonesia. Seperti itu. Artinya berarti tidak sama seperti konsep e-money. Karena kalau e-money kan menggunakan chip NFC. Jadi ketika kartu hilang, maka uang akan hilang juga. Namun karena konsepnya adalah server base, jadi ayah bunda tidak perlu khawatir ketika kartu tersebut hilang. Mitigasinya bagaimana? Segera lapor. Nah, segera lapor ya, agar kartu tersebut masuk ke tahap kedua, kita kunci PIN-nya. Karena tahapan yang kedua adalah bisa disematkan PIN. Seperti itu layaknya kartu ATM. Jadi keamanan kedua adalah bisa disematkan PIN. Jadi ketika hilang langsung lapor agar dikunci atau di-reset PIN-nya. Dan silahkan nanti untuk mitigasi singkatnya adalah pihak sekolah bisa bantu cetakan. Seperti itu. Karena kan menggunakan QR ya, menggunakan QR code. Seperti itu, QR code yang di-scan. Jadi bukan menggunakan chip NFC yang sifatnya tertanam dan di-tapping. Nah, berbeda ya. Seperti itu. Tidak mirip
tapi mengadaptasi konsep seperti itu. Ya. Kemudian keamanan yang ketiga adalah bisa di limit jumlah nominal yang keluar. Jadi jajan nanti siswa tersebut bisa dilimit. Bapak Ibu ingin top up atau isi uang ke kartu misalkan 10 juta atau 15 juta atau 20 juta ya tergantung dengan rekening basic yang ayah bunda miliki ya. Karena jenis kartu di bank saja ada yang namanya silver, platinum, gold ya. Untuk harian maksimal top up-nya ya diikutkan hal tersebut mengikuti regulasi bank atau kartu tersebut. Kemudian setelah sudah top up, jika siswa memiliki saldo 15 juta di kartu, apakah 15 jutanya bisa digunakan langsung? Jawabannya tidak. Karena bisa dilimit. Kalau limit hariannya hanya 10.000 bagi siswa SDIT, maka tidak bisa lebih dari 10.000. Kalau 20.000 untuk SMP IT, maka tidak boleh atau tidak bisa transaksinya akan terdebet lebih dari 20.000. Begitu pula sebaliknya SMA mungkin yang sudah besar, jajannya juga besar banyak, 30.000, tidak bisa lebih dari itu. Jadi seperti itu, pada dasarnya ada 3 keamanan di kartu tersebut. Sangat aman ayah bunda, jadi tidak perlu khawatir. Nah nantinya juga untuk mutasi jajannya akan terlihat. Terlihatnya di mana Pak Ahmad? Terlihatnya di media perangkat yang ayah bunda sebentar lagi akan install dan download. Seperti itu. Jadi mutasi jajannya akan terlihat. Nah, Ananda tidak bisa ya mengakali dari sisi itu. Ketika misalkan Ananda batuk ya, nah, ternyata dicek mutasi jajannya gorengan semua nih misalkan. Ya, kan jadi bisa diketahui bahwa ya bagaimana nggak batuk, kamu jajannya gorengan full 3 hari berturut-turut, jajannya es, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ini kalau dimaksimalkan fiturnya, sebagaimana kami sampaikan, ya menjadi ya hal-hal yang sifatnya mendisiplinkan Ananda dalam hal bertransaksi atau disiplin keuangannya. Kemudian yang menjadi highlight pada pagi hari ini menjelang siang adalah fitur yang terakhir, pembayaran iuran tagihan menggunakan virtual account. Kalau kita melihat, ya tarik mundur ke belakang, metode pembayaran tradisional seringkali masih menjadi primadona ya. Ada mungkin yang datang ke sekolah, mengantri seperti ini, berdesak-desakan ya. Namun dengan adanya era digitalisasi ini, ayah bunda bisa di tempat istirahat saja di rumah, tinggal dapatkan kode bayarnya, lalu bayar. Bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Nah, seperti itu. Kemudian juga dengan adanya pemberian uang dalam bentuk tunai cash, ya kalau kita berbicara di dunia ya pendidikan itu sering terjadi ya ya pembicaraan dapur ya bahwa ada yang bocor karena masih rawan uang dipegang-pegang begitu ya. Nah, untuk konsep rekonsiliasinya juga menyulitkan. Nah, karena yang menjadi highlight di sini, dengan adanya era virtual account ini, lebih jelas transparansi. Nah, seperti itu ya, terdata. Karena memang sekolah butuh hal tersebut, ayah bunda. Ya, nanti alokasi dananya juga bisa jelas gitu. Uang pembangunan, pembangunan. Ya, untuk pembangunan jelas, ada uangnya. Ya, disetor-setor kalau dalam bentuk tunai ternyata sudah berjalan berbulan-bulan uang pembangunan mana ini? Ini kan tidak jelas alokasinya. Ya, ternyata ada yang main di belakang.
Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya virtual account ini untuk transparansi kemudahan proses pembayaran. Sistem kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dengan Yayasan Cendekia Takabulungan. Seperti itu. Kemudian Pak Ahmad, apa langkah selanjutnya Pak Ahmad yang harus kami lakukan sebagai wali murid? Berarti langkah selanjutnya adalah atau tahap pertama yang harus dilakukan adalah install dulu aplikasinya Ayah Bunda. Bagi ayah bunda yang memiliki handphone berjenis kategori Android, downloadnya di Play Store. Ketik Imadani, begitu saja. Bagi ayah bunda yang memiliki device perangkat handphone berjenis kategori iOS atau iPhone ya, Apple ya, silahkan download di App Store. Ketiknya juga sama, Imadani. Saya beri waktunya 2 menit dari sekarang. Silahkan download aplikasinya. Waktu dan layarnya saya persilahkan. Mohon maaf Bapak Ahmad, mungkin sepertinya mic-nya tertutup Pak Ahmad. Aidi dan Sandi. Mohon maaf Bapak Ahmad. Ini kebetulan sepertinya mic-nya termute ini Pak Ahmad. Bisa dibuka biar terdengar. Bapak Ahmad masih bersama kami. Bapak Ahmad. Hah? Iya. Apa? Apa sih? Kepecat. Kiranya Bapak Ahmad tetap masih bersama dengan kami. Tunggu 2 menit nah. Oh, baik Ustaz. Siap. Baik, ya Bunda, kita tunggu beberapa menit ya Bunda, mungkin ada sedikit kendala. Ingatkan orang tua untuk install aplikasinya.
Apa, Mohon Ustaz? diingatkan kepada orang tuanya untuk install aplikasi di Madani di Play Store. Oh, siap, siap. Baik, Ayah Bunda mungkin sembari menunggu dari Pak Ahmad untuk sambung kembali dengan kita. Boleh izin saya masuk di sini Bapak Ibu. Boleh di-download dulu. Untuk tahapannya nanti akan kita bahas. Boleh Oh, jangan ditanya yang lain dulu. Download dulu aplikasinya. Itu poin yang pertama. oh, baik. Baik, Ayah Bunda sekalian mungkin bisa membuka untuk mendownload aplikasinya. Untuk nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin nanti akan dijawab oleh Bapak Ahmad. Mungkin Ayah Bunda mungkin yang sudah menginstalkan aplikasinya bisa memberikan keterangan sudah install begitu. Jadi kita bisa melihat persentasenya dari banyaknya yang sudah menginstal. Kita mungkin bisa langsung melanjutkan ya. Ini kan ada beberapa pertanyaan nih dari bundanya Rafif ini kayak ID penggunanya dan sebagainya. Oke, bisa mengabarkan siapa saja yang sudah menginstal sehingga nanti kita bisa coba untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke. Bagi yang menggunakan Android bisa menginstal dari Play Store. Mungkin kalau yang dari iPhone mungkin dari tempat khususnya ya, gitu ya Bunda sekalian, menyesuaikan dengan pangkat masing-masing. Mungkin bisa dicari iMadani di Play Store masing-masing. Oke, terima kasih pada ya Bunda yang sudah menginstal. Harapannya ditunggu yang lain mungkin yang masih belum menginstal. Kami tunggu. Ya, alhamdulillah sudah sekitar kalau saya hitung ada sekitar 30 dari ayah bunda yang sudah menginstal ya. Mungkin yang lain bisa terus mengabarkan sebagai kita untuk nanti dulu lanjutannya. Baik, nanti insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan dijawab oleh Pak Ahmad ya, yang bunda sekalian. Kita kumpulkan dulu, kita keep dulu. Nanti mungkin ada yang pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar juga. Nanti bisa kita bahas sama Pak Ahmad. Oke, baik yang sudah install. Nah, ini sudah lebih dari 50 orang ya. Setidaknya ada setengahnya ya, Mas. Izin saya lanjutkan, Ayah Bunda. Jadi yang sudah install, baik ini saya mendapatkan pertanyaan ya.
Di sini pertanyaannya adalah mengapa developer dari aplikasi ini bukan dari BSI, tapi dari nama pribadi ya. Iya, BSI itu kan bank Bu ya, seperti itu. Nah, pastinya kan ada eh, tim developnya, seperti itu ya. Ada teknisnya, mitra teknisnya. Yang membuat aplikasi ini adalah nama beliau tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ya terlihat di sini ya developer Evian Gelar Winahi karena beliau memang yang membuat atau meng-create aplikasi tersebut. Nah, seperti itu. Baik, ini izin saya lanjutkan. Boleh langsung download saja Pak Bapak atau Ibu Suluh Tanjung silahkan. Download saja aplikasinya. Itu sudah benar, Bu. Ibu atau Bapak. Saya izin lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi setelah sudah download aplikasinya sebagai tahapan paling pertama, mengapa kami mengatakan bahwa tahapan pertama? Karena ada beberapa device yang tidak bisa download aplikasinya. Jadi ini menjadi tahap paling pertama, tidak bisa di-skip. Nah, seperti itu ya. Tahapan pertama tidak bisa di-skip. Nah, berarti yang tidak bisa download, Pak Ahmad seperti apa ya? Yang tidak bisa download itu kalau pengguna Android, sepengetahuan saya, operational sistemnya, Android OS-nya itu sudah update. Nah, minimal 13. Ya, 13 ke atas. Jadi kalau 13, 14, 15, 16, dan seterusnya itu bisa mendownloadnya. Tapi kalau OS-nya Bapak masih OS 10, 11, bisa dipastikan minta diupdate dulu. Nah, seperti itu ya Android-nya. Update version OS operational system. Itu kalau untuk Android. Kemudian yang kedua, kalau untuk iOS atau iPhone, Apple yang bisa mendownloadnya sepengetahuan saya, itu adalah iPhone generasi 7 kalau nggak salah. Seperti itu ya, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sekarang kan sudah iPhone 17 ya. Jadi kalau ya Bunda misalkan menggunakan iPhone lama, ya atau terdahulu, misalkan saya punya iPhone 6 nih, saya tidak bisa download. Memang tidak bisa download, Pak. Karena ini sudah versi terbaru. Nah, jadi langkah pertama pastikan bisa download dulu. Kompatibel tidak perangkatnya. Kemudian selanjutnya, berarti kalau sudah download Pak Ahmad, langkah selanjutnya apa? Nanti akan tampil seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi ini mungkin yang ditanya oleh ayah bunda tadi. Di sini ada keterangan ID pengguna dan kata sandi. Nah, apa yang harus kami input atau kami isi? Jadi misalkan kata sandi ID penggunanya adalah contoh seperti ini ya. 11 atau 2526 atau 2627 biasanya berdasarkan tahun ajaran ya. Ya, karena kan merupakan gabungan dari biller atau billing Yayasan Cendekiata Kabulungan. 1779 2526 0 apa 2627 001 misalkan seperti itu. Jadi 1779 2627 001 maka sandinya sama. Jadi jangan perlu diingat ya agar ayah bunda tidak menanyakan kembali. Sandinya apa ya Pak? Sandinya sama di awal. Sandinya sama dengan ID penggunanya. Jadi kalau ID penggunanya adalah atau ID yang ayah bunda nantinya akan terima, ini biasanya diberikan oleh pihak sekolah. Sebelum sosialisasi sudah di-share ID pengguna ya, user dan passwordnya sama. 1779
kemudian ditambah dengan NIS-nya siswa, misalkan NIS siswa adalah 2627001, maka sama di bawahnya juga sama ya, 1779 2627001. Jadi di awal sama. Nah, saya izin konfirmasi terlebih dahulu, apakah ayah bunda sudah menerima ID pengguna atau user dan passwordnya sudah dibagikan pihak sekolah? Boleh ditanggapi, boleh dengan di chat. Yang menyampaikan sudah boleh, kalau yang belum berarti menunggu antrian dikirim oleh pihak sekolah. Namun tidak perlu khawatir ya Bunda, dalam sesi sosialisasi ini saya minta izin untuk boleh satu atau dua wali siswa kita tes transfer ya. Nah, seperti itu ya, untuk menjelaskan bahwasannya tidak ada kendala dalam proses pembayaran ini, perlu ada simulasinya, seperti itu. Baik, sobat, saya izin baca chatnya. Apakah sudah dibagikan? Belum, belum, belum. Baik, berarti persentasenya belum, Pak. Pak Zian, oke baik ya. Harusnya sudah diberikan. Nah, begitu, user dan passwordnya. Seperti itu ya. Harusnya sudah diberikan. Seperti itu. Jadi, atau mungkin saya coba ambil siapa satu saja ya, orang tua murid yang bersedia sebagai volunteer seperti itu. Langsung kita simulasi. Boleh mungkin dibantu wali murid dari siapa yang berkenan sebagai volunteer. Jadi kita masukkan atau lanjutkan statement ini dipandu langsung oleh kami ya, mulai dari inputnya, loginnya, tata cara bayarnya, ya, seperti itu. Jadi yang telat hadir ini, nanti mohon izin Bapak Ibu yang telat hadir, perlu dipahami bahwa Zoom ini di-recording. Jadi nanti boleh dari pihak sekolah setelah melakukan proses converting akan mengirimkan hasil recordingnya, yang dimana recording tersebut akan dimasukkan ke dalam link Google Drive. Jadi nanti dalam bentuk link Google Drive dikirimkan kepada ayah bunda untuk ayah bunda dapat mendengarkannya kembali. Seperti itu, karena yang merecording dari pihak sekolah, seperti itu. Baik, saya izin melanjutkan. Apakah harus punya rekening BNI untuk bisa? Kita akan masuk sampai ke arah sana, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin boleh, siapa yang bersedia atau ada gambaran, mungkin Pak Zian dan tim, siapa ayah bunda yang bisa jadi volunteer ya, atau sukarela kita langsung pandu by online, begitu. Ada yang berkenan, ayah bunda? Boleh yang berkenan chat atau informasikan berkenan. Karena akan kami berikan satu user ya, karena mungkin boleh jadi pihak sekolah mengapa belum memberikan, karena ingin mengetahui terlebih dahulu ya untuk alurnya. Namun pastinya harus ada praktek satu orang tua murid atau wali murid langsung kita pandu seperti itu. Saya berkenan baik atas nama akun Zoom Janu. Nama siswanya Ibu atau Bapak Janu ini boleh diketik nama anandanya. Bapak atau Ibu Janu. Nama anandanya boleh. Ananda Adnan kelas 1 Al-Maun. Adnan ya, coba saya bantu Adnan. Adnan. Adnan saja namanya Bu. Nama lengkapnya siapa Bu? Di sini Adnan ada dua soalnya. Ada Adnan Habib Al-Faruq dengan Adnan Syafiq Kumara. Oke,
Oke, baik. Adnan Syafiq Kumara. Boleh dinotis Pak Zain dan tim, boleh langsung diberikan kepada, ya, langsung di sebentar, atau mungkin dari saya japri Bu ya. Izin saya japri saja melalui chat Zoom-nya. Sebentar, saya japri. Oke, sudah diterima Bu atau Bapak Janu. Jadi akses login, baik itu ID pengguna dengan passwordnya sama. Sudah diterima, boleh dibalas chat saya. Bapak atau Ibu Janu. Oke, baik, sudah. Silahkan kalau begitu Bu Janu login atau Bapak Janu login ke dalam aplikasinya. Saya izin melanjutkan. Kalau memang berkenan ya Bu atau Bapak Janu, kita mungkin boleh langsung tektokan saja, nggak apa-apa on mic ya. Jadi ketika saya sampaikan apakah sudah, boleh langsung ditanggapi begitu ya. On mic saja Bapak atau Ibu Janu. Nah, seperti itu. Jadi untuk di awal sama ya. Kemudian setelah berhasil login atau masuk ke dalam aplikasinya, untuk tampilan selanjutnya, Ayah Bunda jika merasa bahwa passwordnya kayaknya sama ya untuk di awal, karena memang kita mudahkan di awal seperti itu. Namun kalau Ayah Bunda ingin merubahnya, di sini ada informasi untuk merubah passwordnya. Karena password itu kan untuk login ke dalam aplikasi mobile monitoring Imadani ini. Nah, silahkan buka menu profil, ada ubah kata sandi, lalu silahkan mengubahnya. Kalau mau mengubahnya. Namun dengan catatan Ayah Bunda ya, mengubah password, ya jangan sampai lupa Ayah Bunda. Karena kalau Ayah Bunda lupa, harus di-reset passwordnya. Nah, cara untuk mereset passwordnya itu salah satunya adalah berkaitan dengan email. Seperti itu, berkaitan dengan email. Nanti ada email yang pihak sekolah minta untuk mendaftarkan, atau nantinya dari email yang Ayah Bunda tautkan atau ditautkan, ya, email tersebut akan menjadi email penerima pesan masuk dari perubahan link password tersebut, dari menerima link perubahan password tersebut. Jadi memang sebaiknya ya jangan membuat password yang susah atau sulit. Seperti itu. Pak, untuk passwordnya apakah bisa angka? Bisa. Alfanumerik. Angka, huruf bisa. Nah, dengan catatan jangan sampai Bisa, Pak. lupa. Baik. Kalau sudah Pak Janu, Bu Janu, boleh on mic? Tes, tes. Tes, Pak. Sudah bisa. Oh iya, baik. Bapak Janu berarti ya, Pak Janu, baik. Kalau sudah, nah langkah selanjutnya adalah misalkan kita ambil satu nama Ananda ya, tadi Janu. Nanti akan muncul di situ ya, selamat pagi ya, atau greetings ya. Betul, ada nama Ananda di situ, Pak Janu? Ada, Pak. Muncul semua. Betul, baik. Lalu di situ terlihat ada tunggakannya. Nggak ada, Pak. Belum ada tunggakannya, berarti belum ditambahkan. Nah, beberapa siswa sudah muncul, ada Pak. tunggakan. Iya, gimana? Sudah ada muncul tunggakannya. Oke, berapa tunggakannya, Punten? Sesuai dengan gambar, Pak. 1.500.000. Oke, baik berarti. Nah, jadi Ayah Bunda nanti akan diinformasikan seperti itu total tunggakannya. Ya, oh tunggakan Kananda kami 1.520 nih. Apa rincian atau detailnya seperti apa? Kalau Ayah Bunda ingin melanjutkan, tekan button keuangan. Ya, jadi ada tombol visible untuk melihat ya berapa tunggakannya,
ya, atau boleh dikembalikan lagi visible jadi invisible. Tapi kalau untuk masuk melakukan proses pembayaran tersebut, langkahnya adalah boleh tekan button keuangan. Jadi silahkan Bapak Janu sudah tekan button keuangan, nanti tampilannya betul seperti ini, muncul pop-up PIN belum dibuat. Halo, Benar, Pak. betul. Jadi pop-up PIN belum dibuat. Pastikan di awal pop-up PIN itu muncul. Karena pop-up PIN ini adalah langkah untuk ayah bunda melakukan proses transaksi. Jadi beda antara PIN dengan password. Kalau password untuk login ke dalam aplikasi, sementara PIN untuk validasi transaksi. Seperti itu. Ya, password dan PIN. Nah, yang penting PIN-nya sebenarnya. Oke, setelah ya Bunda buat PIN-nya, ya kemudian buat kembali input ulang PIN baru, nanti akan muncul pembuatan PIN sukses. Ya, akan muncul notifikasi pembuatan PIN sukses. Silahkan Bapak Janu salin nomor virtual account untuk mengisi saldo Ananda. Mungkin kalau ayah bunda atau Pak Janu ingin top up dalam jumlah tagihan tadi, lebih bagus lagi. Tapi kalau ayah bunda ingin, misalkan kami punya dalam artian ya rezeki masih terbatas, ini boleh tidak dengan nominal kecil misalkan ya, mau top up 100.000, apakah boleh? Nah, jawabannya boleh. Berapa Pak Ahmad nominal terkecil top up itu? Nominal terkecil top up Rp10.000. Rencana Pak Janu ingin top up berapa Pak? Punten. Saya coba yang 10.000 dulu, Pak. Baik, Rp10.000. Ya, boleh disalin Pak. Ada nomor rekeningnya, ada keterangan simpanan wajib, disalin. Nanti setelah disalin, ya karena mohon izin Pak Janu memiliki mobile banking Beyond by BSI atau mobile banking non BSI? Non BSI, Pak. Non BSI. Sebaiknya memang kalau simulasi ini langkah lebih baiknya dari awal kita tes dulu dari BSI ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada Pak, Bapak Janu tidak memiliki rekening dari BSI begitu atau mobile banking Beyond? Belum punya, Pak. Baik, tidak mengapa kita langsung lompat kalau begitu ya. Untuk dari non BSI-nya pakai apa? BRI, Pak. BRI. Baik. Silakan Pak. Jadi setelah Bapak salin kode untuk mengisi saldo Ananda sebesar Rp10.000, ya, silahkan Bapak secara konsep sebenarnya sama semua ya, karena kan dari bank pengirim ke bank penerima. Penerimanya adalah BSI, pengirimnya adalah bank non BSI itu sendiri. Secara konsep sama semua. Kami mungkin dari segi panduan per masing-masing non BSI ya, itu tidak lengkap karena pastinya berbeda regulasi, SLA dan lain-lain. Tapi secara konsep sama. Yaitu yang pertama adalah setelah Bapak masuk ke bank non BSI, dalam hal ini izin sebut merek ya, menggunakan Brimo, betul Pak, atau BRI Mobile. Ya, betul, Pak. Baik. Nah, untuk masuk ke dalamnya, yang pertama adalah format VE-nya, Pak. Nah, seperti itu ya, format VE-nya Bapak silahkan tambahkan 900, karena 900 ini untuk mengindikasi terkait dengan kode VE Bank BSI. Ya, 900 itu kode VE Bank BSI atau kode VE BPI. Nah, seperti itu. Karena kalau kode Bank BSI 451 beda. Jadi 900
Silahkan 900 ditambah 1779. 1779 ini adalah milik dari kode milik dari Yayasan Cendekia Takabulungan. Seperti itu. Lalu digabungkan dengan kode VA isi ulang tadi, isi saldo tadi. Nah, jadi totalnya menjadi 18 digit. Sudah diikuti seperti ini, Pak? Karena dari menu-menunya setiap bank itu ada perbedaan ya. Namun boleh coba ya, Pak. Sepengetahuan kami seperti ini menunya ya. Nah, kemudian metode transfernya jangan lupa Pak Janu diganti. Jadi tidak menggunakan yang transfer BI Fast, tapi diganti menjadi transfer online. Pilih yang transfer online, ada biayanya sebesar 6.500. Kalau ini langsung dipotong ya dari rekening yang Bapak miliki. Nah, seperti itu. Boleh Bapak ketik 10.000 saja, nah, seperti itu ya. Kemudian format rekeningnya jangan sampai salah, total ada 18 angka atau 18 digit, metode transfernya juga diganti. Kemudian lanjutkan dan boleh disampaikan Pak sudah sampai di mana? Punten. Apakah selesai? Cek. Tidak mengapa Pak, boleh saya diinfokan begitu ya. Kendalanya seperti apa? Nah, sebaiknya memang kalau dari kami simulasi itu di awal harusnya dari BSI dulu seperti itu ya. Karena kalau dari BSI saja tidak ada kendala dan dari non BSI itu biasanya kan regulasi atau SLA-nya seperti itu. Itu tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya memang kami tidak memiliki semua ya pastinya Bapak Ibu ya. Namun konsepnya saja yang dipahami. Konsepnya ada dua. Yang pertama, metode transfernya jangan BI Fast, SKN atau RTGS diganti menjadi transfer online yang memang pasti kena 6.500. Ini adalah biaya admin antar bank 6.500 sama format VA-nya Pak. 900 1779 kemudian VA isi saldo tersebut. Sudah sampai di mana Pak Jan? Punten. Sudah berhasil Pak masuk. Sudah berhasil. Oke, baik. Boleh kalau begitu kembali ke mobile monitoringnya. Sebentar lu Pak. Tapi kok saldo yang masuk nggak sesuai dengan yang ditransfer, Pak? Itu. Nah, baik. Masuk di dalam mobile monitoringnya berapa, Pak? Baik. Yang terinput berapa, Punten? 7.000. 7.000. Nah, izin saya lanjutkan, Bapak Ibu. Alhamdulillah ada simulasi ya, langsung dipraktekkan oleh Pak Janu menggunakan mobile banking dari non BSI. Jadi yang perlu dipahami, kalau dari non BSI Ayah Bunda ada dua biaya administrasi. Yang pertama adalah biaya administrasi virtual account sebesar Rp3.000. Kemudian yang kedua ada biaya administrasi antar bank sebesar Rp6.500. Karena sifatnya top up, Ayah Bunda mengisi atau mengetik nominal 10.000, ya, harapannya adalah 10.000 ini terinput di mobile monitoringnya juga 10.000, termirroring ya, bahasanya seperti itu, termirror, maka sebaiknya ketiknya harusnya 13.000 tadi. Seperti itu, tapi tidak mengapa, memang itu adalah langkah agar bisa terlihat langsung perbedaannya ya. Nah, jadi kalau Ayah Bunda lupa menambahkan biaya admin VA-nya, nanti dia langsung mengurangi dari nominal pokok yang Ayah Bunda ketikkan di awal. Seperti itu. Jadi kalau dari non BSI ada dua biaya, yaitu admin VA dan admin antar bank. Kalau antar bank kan langsung dipotong ya dari rekening Ayah Bunda ya. Nah, sementara kalau dari BSI hanya ada satu saja Ayah Bunda, yaitu admin VA saja. Sebesar 3.000 tadi. Tidak dikenakan biaya 6.500. Untuk tahapannya dari non BSI seperti ini Ayah Bunda ya.
Jadi nanti kalau ayah bunda yang memiliki mobile banking dari Beyond by BSI, tahap pertama adalah pilih menu bayar dan beli. Jadi kalau ayah bunda memiliki mobile banking BSI, Beyond ya dalam hal ini ya, kalau BSI Mobile ada beberapa fitur yang tidak sudah apa namanya tidak terupdate ya karena mobile banking BSI sendiri yang super apps-nya adalah Beyond by BSI. Jadi pilih Beyond by BSI, apa maksud kami memiliki mobile banking Beyond by BSI, login ke dalamnya. Tahap pertama adalah buka menu bayar dan beli. Tahap kedua adalah pilih menu akademi. Nah, seperti itu. Kemudian tahap ketiga adalah ketik kode sekolah atau Yayasan Cendekia Taka Bulungan. Berapa kode sekolah? 1779. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dipilih, tahap keempat adalah paste atau tempel kode atau VE tersebut ke dalam kolom ID pelanggan atau kode bayar. Garis miring, kode bayar. Dipaste atau ditempel. Jadi tidak perlu ditambahkan sama seperti non BSI tadi. Yang 18 digit, ini hanya 11 digit saja. Lalu masukkan nominalnya. Kalau memang niat awalnya adalah agar nanti ya saya ingin top up 100.000 Pak Ahmad agar 100.000-nya ini termirror atau nantinya ada muncul secara pencatatan di Imadani atau di mobile monitoring Imadani 100.000 juga Pak Ahmad agar tidak terpotong saya harus ketiknya bagaimana Pak Ahmad ketiknya 103.000. Karena kalau ayah bunda hanya ketik 100.000 saja yang masuk menjadi saldo atau pencatatan saldo di mobile monitoring Imadaninya adalah 97.000. Karena langsung sifatnya terpotong dari nominal pokok yang diketikkan atau dimasukkan. Seperti itu. Tapi sebenarnya ini yang dimaksud ya. Tadi saya berpikir dari BSI dulu yang akan kita sampaikan. Tapi Masya Allah, ternyata dari non BSI jadi agak langsung nyambung ya korelasinya. Seperti itu ya Bunda ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Bapak Janu. Kemudian selanjutnya yang perlu dipahami adalah nanti akan masuk ke tahap kelima, konfirmasi transaksi. Nanti akan ada keterangan Yayasan Cendekia Taka Bulungan dengan nomor VE yang sudah dipaste tadi, ada nama siswanya, pastikan nama siswanya muncul. Kalau dari non BSI, dari BSI maksud kami, mohon maaf saya izin ulang. Dari BSI nanti akan muncul nama Ananda, ada keterangan 3.000 di sini adalah biaya admin virtual account-nya, nominal transaksi 13.000, totalnya 13.000. Nah, seperti itu. Kemudian lakukan konfirmasi dan akan muncul di handphone atau mobile monitoring ayah dan bunda. Seperti itu. Kalau dari kami untuk materi singkatnya seperti itu, untuk waktu dan layarnya saya kembalikan kepada pihak sekolah. Saya yakin pasti ada yang mau bertanya, namun saya hentikan dulu di sini dari segi materinya. Untuk waktu dan layarnya saya kembalikan kepada pihak sekolah. Silakan boleh dibuka sesi tanya jawab. Ustadz Zen, silakan.
Halo Ustadz Zen. Suaranya Ustadz Zen masih di mute. Enam set. Afwan set. Alhamdulillah. Jadi saya mana tadi set? Lanjut sesi tanya jawab. Oh ya baik. Baik. Ayah bunda sekalian yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Adam yang sudah memaparkan uh, terkait Madani tadi, bahwa akan mendukung kegiatan pembelajaran kita juga di sekolah, khususnya di Sajada Kiyataka. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan langsung ya, ya bunda. Kita masuk ke dalam proses tanya jawab. Mungkin di sini apakah ada ayah bunda ada yang mau bertanya, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik. Apakah ada pertanyaan yang bisa? Baik, mungkin sembari menunggu, coba kita di sini ada pertanyaannya ya bunda ya. Pertanyaan nanti kalau misalnya ya bunda ada yang ingin bertanya, bisa langsung menjawab pertanyaan langsung. Dan mikrofonnya langsung secara langsung. Mohon izin Pak Zian, Pak Zain, mohon izin Pak Zain, recording ini nanti bisa dibantu juga Ya. untuk dikirimkan ke grup tiga belah pihak tersebut. Dalam hal ini seperti itu ya, agar lebih jelas seperti itu ya. Boleh nanti selesai converting, tolong dikirimkan dalam bentuk link Google Drive ya Pak. Oh ya. Nah, seperti itu, agar bisa dilihat oleh seluruh pihak seperti itu, Pak Zain. Siap. Baik, Bapak. Mungkin ada ya Bunda yang ingin bertanya? Izin Ustadz, boleh bertanya Ustadz? Oke, silakan Bapak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ustadz, orang tua dari Syafira, Zahra, dan Nadira. Dan ini kalau tadi saya melihat paparannya gitu ya, ini kan kita mesti menginstal aplikasi Imadani gitu ya. Bisa nggak Ustadz kalau misalnya cukup kami virtual account-nya aja gitu. Jadi nggak perlu install aplikasi Imadani ini gitu. Karena begini, saya punya anak di sedikitnya 3 gitu. Berartinya saya harus bolak-balik install terus login ke 3 akun gitu ya. Atau kalaupun bisa nggak satu akun aja gitu ya untuk 3 anak gitu. Kalau misalnya karena seperti itu kan saya harus nanti login ke 3 akun, kemudian saya harus top up ke 3 akun, saya memantau harus ke 3 akun gitu. Kalau misalnya lebih dipermudah lagi, kenapa tidak VA-nya aja gitu? Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, kami dapat VA-nya, kami transfer melalui VA-nya aja gitu. Dan monitoringnya nanti cukup di sekolah aja, karena kami sejujurnya gitu ya, agak kalau melihat seperti ini kan kami harus memantau lagi gitu ya. Nanti kan kita agak ribet kalau menurut saya gitu ya Ustadz ya. Nanti mungkin kalau misalnya pemantauannya cukup di sekolah gitu dan di kami sudah dibayar atau belum, jadi kami cukup PA aja. Karena kan kalau sudah PA aja berarti kan sudah
harusnya gitu kan sudah masuk ke akun masing-masing siswa gitu. Mungkin itu sih Ustadz kalau menurut saya. Mohon maaf ini sebelumnya gitu ya. Mungkin bisa bisa ini gitu ya. Saran masukan gitu. Terima kasih Ustadz. Baik, Pak Fandi Wijaya, izin saya langsung bahas ini Pak Ya. Zain ya. Izin Pak Zain. Jadi sebenarnya kebutuhan itu terfasilitasi semua Bapak Ibu. Terfasilitasi semua. Cuman hanya kami menjelaskan secara default standarnya seperti ini. Kalau memang ada beberapa wali murid yang memang menangkap bahwa lebih bagus seperti itu tidak mengurangi dari sisi aplikasinya sebenarnya. Dan sekolah punya kapasitas untuk mengirimkan VA-nya saja. Oh begitu ya. Seperti itu, Pak. Nah, namun kalau bentuk pertanyaannya adalah, oh berarti harus login logout ya. Yang perlu dari Bapak Ibu pahami bahwasannya sifatnya kan akun ya. Satu Mm-mm. akun, satu anak. Nah, di dalam akun itu kan ada data keuangan anak, ada, saya nggak bahasakan anak ya, ada data keuangan si user tersebut, ada data akademik user tersebut. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan kalau ada wali murid yang memiliki ananda lebih dari satu, ya, memang untuk saat ini, dan memang itu caranya seperti itu, Pak, login logout. Tapi kalau bentuk pertanyaan adalah bisa nggak ada kemudahan untuk memudahkan login logoutnya ini lebih smooth? Jawabannya bisa. Ada nanti yang namanya role parents. Layaknya seperti kita berganti akun di sosial media, seperti itu nanti Pak, tinggal di switch saja. Tapi itu next. Nah, masih dalam tahapan pengembangan. Seperti itu. Tapi pahami konsep dasarnya bahwasannya memang sifatnya seperti itu Pak, login logout. Dan bukan download aplikasi lagi, tidak. Satu aplikasi itu saja sebenarnya Pak. Hanya akunnya saja yang diingat. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Ahmad. Ya mungkin memang seperti itu karena kan kami harus login logout di aplikasi yang sama gitu kan ya. Ya Baik. nanti mungkin kan karena sudah banyak aplikasi nih gitu ya, makanya sering terlupa gitu. Makanya untuk menghindari resiko itu mungkin bagus kalau misalnya nanti kita bisa change user aja di satu aplikasi, nanti satu sekali login bisa untuk beberapa anak. Kalau untuk kami yang punya anak lebih dari satu gitu ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak siapa tadi? Sudah bertanya ya Bapak ya, Alhamdulillah kita bisa memberikan penjelasan lebih lanjut juga dan maklumat tambahan juga buat ayah bunda yang lain bahwa aplikasi ini memang insya Allah mudah gitu ya. Baik, ayah bunda, mungkin yang lain dari bunda-bundanya mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz, dari Aisyah Ustadz. Ya, waalaikumsalam ya, silakan bunda. Maaf Ustadz, saya tadi masuk kan agak telat ini karena tadi ikut Zoom juga di Salimah dan itu undangan juga untuk wali murid. Jujur Ustadz, untuk ini saya belum paham. Kalau tadi sekilas di grup itu katanya penting untuk masalah pembayaran SPP begitu. Nah, selama ini karena saya memiliki 3 anak yang bersekolah di SDIT, saya itu biasanya langsung transfer ke nomor kebendahara yang itu ada 2, Yayasan Cendekia Taka sama BSI juga, BNI ya, BNI dan BSI ya. Tapi saya biasa ke BNI-nya. Nah, apakah selanjutnya itu tidak boleh transfer ke situ lagi atau bagaimana? Karena tadi sekilas pembahasan masalah aplikasi ini memang saya tidak ikut dari awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa
Bagaimana mungkin Bapak Ahmad bisa menjawab? Sepertinya pertanyaan yang disampaikan tadi, kalau saya izin rangkum ya, apakah bisa kami dalam hal ini wali murid melakukan proses transfer langsung ya ke rekening yang sebelumnya dipakai, yaitu langsung ke rekening sekolah. Dalam hal ini penampung atau gironya adalah BNI. Sebagai kapasitas untuk menjawab itu ranah dari pihak sekolah, Pak, bukan dari kami. Ya, seperti itu. Karena kalau ditanya di kami sendiri menyampaikan bahwa transaksi ini ya pastinya menggunakan virtual account, Pak, Bapak Ibu. Karena kalau langsung transfer ke BNI, nah, itu ranah jawabannya ada di pihak yayasan seperti itu. Apakah masih memfasilitasi atau tidak? Boleh ditanggapi, Pak? Mungkin minta bantuan mungkin dari Sekutsi mungkin. Pak Sekutsi Utama dan Pak. Atau mungkin dari Ketua Yayasan, Pak Slamet Haryanto, punten Ya. boleh dibantu, Pak? Boleh dikatakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, Ayah Bunda. Barangkali juga ada pertanyaan yang sama yang ingin disampaikan. Dengan pertanyaan yang sama, perlu kami sampaikan bahwa pihak yayasan dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa ini program yang sedang kami kembangkan ini adalah dalam rangka untuk peningkatan pelayanan dan juga kualitas dari sistem manajemen sekolah-sekolah yang ada di bawah Yayasan Cendekiataka. Adapun memang yang selama ini kami virtual account-nya ada yang masih menggunakan bank selain BSI, gitu ya, tepatnya Bank BNI. Ya. Untuk tahap awal ini di bulan sampai di 3 bulan awal ini kami masih akan karena proses transisi ya, gitu ya, peralihan. Ya, kami masih akan tetap gunakan itu, ya. Dengan harapan nanti ini sebagai proses ya transisi. Ya, tetap akan kami layani, ya, tapi ada batas limit waktunya, ya, di 3 bulan awal ini, dan setelah itu secara perlahan semua proses transaksi, ya, di sekolah akan menggunakan satu rekening, satu bank yang semuanya itu bisa terintegrasi. Ya. Perlu kami sampaikan juga dari awal tadi bahwa di awal sosialisasi ini fungsi dari aplikasi dari program ini bukan sekedar untuk pembayaran ya, karena memang di awal ini yang kami sosialisasikan ya baru tahap awal adalah tahap pembayaran ya, sekolah baik berupa daftar ulang, SPP bulanan dan sebagainya. Ya, tetapi aplikasi ini atau program ini Imadani ini bisa kita lihat tadi yang sudah download ya Imadani di Play Store di HP-nya masing-masing, banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan karena tidak ya untuk transaksi pembayaran ini hanya salah satu saja fitur gitu ya yang saat ini sedang kita bahas, kita sosialisasikan. Ya. Ada fitur akademik, ada fitur rapot atau nilai, ada fitur informasi, ada fitur presensi atau absen, yang semuanya itu adalah menjadi bagian yang integral ya, yang terintegrasi di dalam program ini. Ini yang perlu kita pahami bersama ya Bunda. Ya. Memang terkesan gitu ya di awal ini agak ribet gitu kan, yang biasanya cuma transfer gitu kan, sudah selesai urusan gitu kan. Tetapi ayah bunda kan tidak memiliki akses yang lain, tidak bisa mendapatkan informasi yang lain yang bisa terintegrasi sebenarnya dengan program ini begitu. Nah, makanya harapannya ke depan kita himbau ya kepada wali murid ya, baik SDIT, SMPIT maupun SMAIT ya, semuanya nanti bisa bermigrasi ya, dan mengikuti dari program ini ya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan kemudahan baik dari sisi kami di sekolah
ya, sisi manajemen, sisi akademik juga, ya, karena nanti semua informasi kegiatan, agenda, jadwal, nilai, absen, semuanya itu akan terinformasikan di platform e-Madani yang semuanya itu bisa kita dapatkan di dalam gadget atau HP Bapak, Ibu, Ayah, Bunda masing-masing, ya, gitu. Itu ya, mari sama-sama ya, artinya kita sama-sama mencoba untuk bermigrasi untuk mengikuti program ini yang semuanya ini dalam rangka merupakan program sekolah kita bersama-sama. Kemudian juga untuk begitu ya, tadi barangkali ada pertanyaan tentang kok biaya gitu kan, ya, biaya apa tadi itu ya Pak Ahmad ya, transaksi memang begitu kan, ini adalah bentuk konsekuensi begitu. Nah, tapi ada beberapa yang bisa kita antisipasi. Barangkali nanti dari pihak PSI ya bisa menjelaskan seperti apa tahapannya. Ya. Kalau itu kita punya rekening BSI gitu kan, maka otomatis juga akan bisa meminimalisir gitu kan, meminimalisir beban biaya setiap transaksi itu. Dan ada apa artinya itu? Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir biaya-biaya yang ditimbulkan dari akses program ini. Dan ini saya rasa Ayah Bunda mohon untuk menjadi maklum kita bersama ya. Insya Allah secara bertahap ya. Kami juga dari yayasan sangat memahami ya. Ini juga tentu di awal-awal ini juga agak kita terasa lebih ribet barangkali gitu kan, atau lebih mahal barangkali seperti itu, tapi insya Allah ya kita akan banyak mendapatkan manfaatnya dari program ini yang semuanya adalah untuk kebaikan dan keberkahan kita bersama tentunya ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan kepada Ayah Bunda yang jadi jangan khawatir, jangan ada rasa takut, rasa ribet di awal-awal ini. Insya Allah kami masih mengakomodir ya yang selama ini sedang berjalan. Saya lihat juga di dalam 1-2 hari ini ada Ayah Bunda yang sudah melakukan proses pembayaran SPP dan lain sebagainya sebagaimana biasa ya. Tetap kami layani, tetap kami terima, pun juga termasuk datang ke sekolah membawa uang cash gitu, tetap akan kami layani. Jadi jangan khawatir, tetapi sama-sama mari kita punya niat ya, punya itikat ya baik bersama gitu kan, untuk perlahan kita mengikuti program ini, program sekolah ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Anto atas jawabannya. Mungkin selanjutnya saya bacakan ada pertanyaan Bapak Ahmad dari kolom komentar. Dan Sultan 2 Alfil. Pertanyaan saya bacakan, Pak, kira-kira apa tujuan dari aplikasi ini agar orang tidak loss saat anak menggunakan saldo kartu saat berjajan di sekolah, sebagaimana jika ada anak yang suka meminta saldo teman-temannya untuk jajan. Kemudian apakah anak aman membawa kartu ke sekolah karena pastinya anak mudah teledor membawa kartu, bagaimana jika hilang? Kemudian jika tidak menggunakan kartu, anak dibekali kode untuk berjajan, apakah aman? Kemudian bagaimana jika terdapat jaringan yang buruk saat berjajan, anak di sekolah dan saldo sudah terpotong? Apakah aplikasi ini bisa merefund uang anak secara real time? Lalu bagaimana Pak dengan tabungan sekolah sudah bisa secara digitalisasi juga, karena kan selama ini masih interface update interface app, tapi untuk di lapangan apakah sudah ada antisipasi? Mungkin itu Bapak Ahmad pertanyaan dari kolom komentar. Terima kasih Pak Zain. Sebelum saya jawab, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah dari Yayasan Cendekia Takabulungan untuk penerapan fitur smart card-nya paralel dan saat ini hanya menggunakan fitur virtual account saja terlebih dahulu, atau akan langsung sekaligus begitu? Bagaimana Pak Selamat Haryanto, boleh ditanggapi? Iya,
perlu kami informasikan ya, kepada Pak Ahmad, tim Madani dan juga BSI untuk tahap awal ini, gitu ya. Untuk tahap awal ini kita tentu saja kita mengaplikasikan, mengimplementasikan program ini secara bertahap ya Pak Ahmad. Ya, ya. Memang kedepannya juga nanti akan kita masukkan program Smart Card ini. Ya. Nah terkait dengan pertanyaan ya Bunda tadi, barangkali ada kekhawatiran tentang uang segala macam, tidak perlu khawatir ya. Sampai sejauh ini, selama ini juga bahwa untuk di sekolah ya, kan sudah disiapkan ya, apa itu konsumsi segala macam, sehingga tidak yang penggunaan kartu yang terkait tentang untuk jajan segala macam ya kan itu tidak kita fungsikan kan gitu, sehingga ayah bunda tidak perlu khawatir ya, kartu itu kan hanya berlakunya di sekolah begitu. Ketika di sekolah tidak ada kantin, tidak ada proses transaksi selain untuk pembayaran ya yang telah ditetapkan di sekolah, maka ya insya Allah akan aman, uang itu tidak akan terpakai kemana-mana begitu. Ya. Nah ke depan memang nanti bertahap ya, kartu itu walaupun tetap kita terbitkan kartu, tetapi itu hanya sebatas untuk penggunaan absen saja, gitu, untuk absen sekolah dan sebagai untuk identitas sebagai kartu pelajar siswa dan siswi yang ada di sekolah kita bersama ini. Itu mungkin sebagai informasi Pak Ahmad ya dari. Ya. Silakan barangkali ditambahkan oleh Pak Ahmad. Terima kasih Pak Slamet Haryanto selaku Ketua Yayasan Cendekia Taka Bulungan. Jadi seperti itu ya pertanyaannya, jawaban dari Pak Slamet Haryanto, yang dimana Pak atas nama akun Zoom Sultan Zulkarnain seperti itu Bapak Ibu, di mana memang sebenarnya secara konsep kartu tersebut memang bisa dimaksimalkan ke penerapan cashless. Namun tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan kita, ya bahwasannya memang penerapan tersebut masih paralel bertahap, itu yang poin pertama. Nah, seperti itu. Dan kalaupun nantinya digunakan, tidak digunakan terlebih dahulu untuk cashless-nya, hanya penerapan absensi atau presensinya saja terlebih dahulu. Mungkin seperti itu Pak atau Bapak Ibu atas nama akun Zoom Sultan Zulkarnain. Silahkan, ada lagi yang mau ditambahkan Pak Zain Irsyad. Baik, terima kasih Ustaz Anto dan juga Pak Ahmad untuk jawaban yang sudah disampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain dari Ayah Bunda ya, mau langsung ditanyakan. Bisa mengaktifkan mic atau saya coba lihat lagi, atau bisa mungkin lewat chat lagi kembali. Mungkin gitu ya. Ini sedikit kalau misalnya saya lihat di sini kebanyakan pertanyaan-pertanyaan ada yang terlambat mungkin gitu ya Pak Ahmad ya. Nanti insya Allah kalau untuk ayah bunda yang terlambat untuk masuk ke Zoom nanti bisa menonton kembali, insya Allah disediakan untuk mengkaji ulang dari video yang akan disebarkan terkait penjelasan-penjelasan ini. Mungkin begitu ya bunda. Gimana ya bunda? Apa kita baik? Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan ya. Insya Allah jelas ya. Nanti kalau kedepannya bisa ditanyakan secara langsung mungkin ya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Gitu saja. Insya Allah. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, mungkin begitu sudah penjelasan yang sudah disampaikan. Mungkin ada tambahan penjelasan Ustaz Anto? Barangkali dari BSI sendiri ada yang disampaikan. Oh ya. Saya berikan kesempatan. Silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Ustadz
untuk penyampaiannya. Mungkin sedikit dari BSI Pak Ustadz ingin menyampaikan, mungkin untuk memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu wali murid atau ayah bunda, insya Allah nanti dengan membersamai platform ini, sistem ini, yang tujuannya adalah untuk mempermudah dalam proses akademiknya ayah bunda sekalian, insya Allah BSI nanti akan hadir di sekolahan-sekolahan, mungkin akan sedikit memberikan arahan atau sosialisasi nanti ke depannya lebih lanjut, agar platform ini tujuannya adalah untuk mempermudah ayah bunda untuk bisa melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan akademik yang berada di sekolahan yang di bawah naungan Yayasan Cendekiataka Bulungan, di mana nanti kami akan hadir, akan membersamai dalam hal ini. Mungkin insya Allah akan kami hadirkan open table seperti itu ya. Jadi kita akan hadir di sekolahan yang tujuannya yaitu untuk Bapak Ibu bisa misalkan membutuhkan jasa untuk misalkan terkait pembukaan rekening, bisa kita lakukan di tempat untuk mempermudah pembayaran, ataupun kalaupun nanti bisa kita bantu arahkan dalam proses nanti pembayarannya yang menggunakan dari non BSI seperti itu. Jadi insya Allah tujuan kita di sini adalah sama-sama untuk saling memperkuat atau mempererat dalam proses transaksional, sehingga bisa mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam proses untuk melakukan pembayaran ataupun iuran terkait dengan akademik yang berada di bawah naungan sekolah Yayasan Cendekiataka. Mungkin seperti itu Pak Ustadz. Jadi izin kami nanti insya Allah akan selalu mencoba hadir di sana untuk mempermudah jadi Bapak Ibu wali murid apabila ada kendala terkait misalkan ada kesulitan dalam proses pembayaran, ataupun misalkan nanti ketika menggunakan platform ini melihat gimana cara melihat akademik, seperti melihat seperti tadi absen atau nilai, nanti bisa insya Allah kita hadir di sana dan kita bisa membantu. Dan satu lagi untuk keterkaitan data, insya Allah karena ini adalah kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dengan Yayasan Cendekiataka, insya Allah data-data Bapak Ibu sekalian akan terjamin keamanannya dan tidak ada istilah kebocoran-kebocoran data. Insya Allah kami akan selalu menjaga data-data Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari kami BSI Pak sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih mempermudah lagi dalam tujuan yang bersama-sama adalah tujuannya adalah untuk mempermudah kita semua dalam proses transaksional ataupun dalam proses akademik dari sekolah-sekolah di bawah Yayasan Cendekiataka Bulungan. Terima kasih, mungkin itu dari saya kembalikan kembali ke Pak Ustadz Slamet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, mungkin seperti itu ya Bunda ya. Jadi insya Allah nanti kalau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, nanti insya Allah dari Yayasan Cendekiataka dan juga BSI insya Allah siap untuk melayani pertanyaan kita ya. Nah, mungkin alhamdulillah kita sudah melalui rentetan kegiatan kita dari sosialisasi Madani ini. Semoga dengan adanya program ini Allah mudahkan segala urusan kita semua, dan Allah mudahkan juga segala urusan perjuangan kita dalam mengembangkan dan membangun karakter anak-anak kita soleh-solehan. Allah akan menjadi generasi pembani di kehidupan mereka. Mungkin begitu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk membersamai dan mengikuti rentetan sosialisasi dari aplikasi Madani ini. Semoga dengan waktu yang telah diberikan ini, waktu yang disempatkan, Allah berikan kepada ayah bunda balasan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mungkin itu ayah bunda sekalian, sebelum kita akhiri, kita tutup acara kita dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Asyhadu wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Ustaz, Ustaz Waalaikumsalam Zain nanti warahmatullahi recordingnya mohon dikirimkan ke grup ya. Kalau sudah selesai converting Ustaz Zain. Siap. Iya baik. Terima kasih Pak Slamet Haryanto, Pak Zain, Pak Rifki, Ayah Bunda. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga izin live Bapak Ibu sekalian, Pak Zain, Pak Ustaz Slamet. Mudah-mudahan kedepannya akan berlangsung lebih baik lagi Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bunda, kalau ada pertanyaan nanti insya Allah bisa kita sambung secara online, secara offline.